Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pelajaran kita pertemuan minggu lalu dengan bab baru, yaitu bab nomor 133. Namanya adalah babul muzah atau mizah, yang artinya adalah bersenda gurau atau bercanda. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya bercanda, ada yang namanya serius. Tidak melulu serius, serius terus juga tidak boleh dalam Islam. Bercanda terus menerus juga tidak boleh dalam Islam. Semua diatur dan ada adab-adabnya. Kapan harus serius, kapan harus bercanda. Jadi semua itu diatur secara seimbang dan proporsional. Di sini Al-Imam Bukhari membawakan tentang masalah bercanda itu sampai akhir hadis 280. Akhir hadis 270. Dan itu adalah hadis terakhir yang ada di jilid 1. Sehingga dua pertemuan ke depan kita akan masuk ke jilid 2 dari 4 jilid kitab ini. Alhamdulillah, nggak terasa kita sudah tamat 700 sekian halaman dengan 270 hadis. Babul mizah atau bab bercanda. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bab tertawa. Ternyata tertawa juga memiliki adab atau aturan. Yang berikutnya adalah bab al-mizah, bab bercanda. Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Musaddad qala, telah menceritakan kepada kami Al-Musaddad. Qala, dia berkata, haddatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala, dia berkata, haddatsana Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ayyub an Abi Kilabah an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Qal, dia mengatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'ihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bersama dengan sebagian istri-istri beliau. Wa ma'ahunna Ummu Sulaim, dan di antara rombongan istri Nabi itu ada yang dinamakan Bengu. Ada yang dinamakan dengan apa tadi? Wa ma'ahunna Ummu Sulaim, dan di antara rombongan Nabi SAW itu ada perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapa? Ibunda daripada Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi bisa jadi hadis ini anaknya meriwayatkan dari ibunya, karena ibunya ikut dengan rombongan Nabi SAW. Faqal, lantas Rasulullah SAW mengatakan, ya Anjashah, wahai Anjashah, wahai Anjashah. Anjashah ini siapa? Anjashah ini budaknya Nabi alaihi salatu wassalam.
budaknya beliau yang berkulit hitam. Beliau mengatakan, ruwaidan, pelankanlah suaramu, sawqaka bil qawarir, sebagaimana engkau sedang membawa gelas-gelas kaca. Siapa al-qawarir di sini? Al-qawarir yang dimaksud adalah istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengistilahkan perempuan itu sebagai al-qawarir, gelas-gelas kaca, dan ini tentu sebagai bentuk candaan beliau. Tapi candaan beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah candaan yang real, yang nyata, bukan halu. Artinya perempuan itu memang benar-benar seperti al-qawarir, gelas-gelas kaca. Bukan dari sisi bentuknya, akan tetapi dari sisi kekuatannya, dari sisi kelembutannya. Nanti akan saya bacakan ucapan At-Tabari, kenapa kok perempuan itu dinamakan dengan al-qawarir. Dan hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim, dikatakan oleh An-Nawawi di situ, kenapa kok perempuan dinamakan dengan al-qawarir, gelas-gelas kaca. Dan juga Nabi alaihissalam pernah memberi nasihat kepada semua suami, kepada seorang sahabat yang menjadi suami, dan tentu nasihat ini berlaku kepada semua suami. Beliau mengatakan, irfa bil qawarir, irfa bil qawarir, lemah lembutlah engkau kepada al-qawarir, gelas-gelas kaca. Artinya di antara muamalah seorang suami, seorang laki-laki kepada istrinya yang perempuan, atau anaknya yang perempuan, atau ibunya yang perempuan, kepada semua manusia yang bernama perempuan, itu kaidahnya adalah irfa, berlemah lembut, bukan dikerasi, bukan dikencengi. Alasannya apa? Ar-Rasul SAW mengatakan, li'annal mar'a khuliqat min dila, karena perempuan itu diciptakan dari dila. Apa dila? Tulang rusuk. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk siapa? Tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Maka wajib bagi seorang laki-laki untuk arifku, berlemah lembut terhadap perempuan. Ini adalah kaidah dalam muamalah terhadap perempuan. Yang namanya tulang rusuk, kata Rasul, kalau engkau luruskan maka engkau mematahkan dia. Kalau engkau membiarkan bengkok, maka dia akan bengkok terus. Namanya manusia itu kalau salah harus diluruskan, kalau nggak diluruskan akan bengkok terus, gitu kan? Tapi meluruskannya ini dengan irfa, dengan arifku, berlemah lembut. Qala Abu Kilabah mengatakan, fatakallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bikalimatin. Maka Nabi SAW berbicara atau berucap dengan suatu kalimat, dengan suatu ucapan, lau takallama biha ba'dukum, yang seandainya sebagian di antara kalian mengucapkannya, la uktumuha alaih, niscaya kalian akan menjadikan ucapan tersebut sebagai bahan olok-olok. Qauluhu, yang dimaksud ucapan itu adalah sawqaka bil qawarir, perlahanlah atau pelankanlah suaramu sebagaimana engkau membawa gelas-gelas kaca, sebagaimana engkau membawa gelas-gelas kaca. Ini Nabi SAW sedang membercandai Anjasah dengan memakai kiasan perempuan sebagai al-qawarir. Baik. Apa definisi dari al-mizah? Dikatakan di sini, al-mizah itu adalah al-muthayyabah fil kalam, bercanda dalam ucapan, ma'al ghairi, bersama orang lain, dengan syarat fi ghairi adan, tanpa menyakiti orang tersebut. Jadi kalau seseorang bercanda dengan orang lain tanpa menyakiti orang tersebut,
tanpa membuat sakit hati orang tersebut, ini namanya al-mizah. Kalau ada orang bercanda tapi menyakiti hati orang lain, ini namanya as-sukhriyah. Artinya mencela. Mencela yang dibungkus dengan bercanda. Bercanda dengan menyakiti orang lain itu adalah kata lain dari mencela atau mengolokkan. Bahasa Arabnya adalah as-sukhriyah. Sedangkan al-mizah adalah engkau bercanda dengan orang lain tanpa menyakiti hati dia. Sedangkan as-sukhriyah, engkau bercanda dengan orang lain dengan cara menyakiti hatinya. Al-mizah dibolehkan dalam Islam, as-sukhriyah diharamkan dalam Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaum. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum melakukan sukhriyah, mencela kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang dia cela itu lebih baik dibanding orang yang mencela. Wala nisa min nisa, dan janganlah perempuan melakukan sukhriyah terhadap perempuan yang lain, mengolok perempuan yang lain. Kan kadangkala orang bercanda itu tapi sambil ngolokkan. Niatnya bercanda tapi sambil ngolokkan. Ini masuk ke dalam definisi apa? As-sukhriyah. Nah, kenapa kok di ayat ini perempuan dikhususkan oleh Allah Azza wa Jal? Ibnu Katsir mengatakan li'anna as-sukhriyah aktsaru minhun. Karena mencela itu banyak terjadi di perempuan. Makanya Allah melarang perempuan secara khusus di ayat tersebut. Itu definisi daripada al-mizah dan as-sukhriyah. Setidaknya para jamaah ada 3 hukum terkait al-mizah atau 3 kaidah. Yang pertama adalah wal mizahu mandubun. Bercanda itu dianjurkan, apalagi kalau sesama saudara, adik kakak, teman dekat. Tapi dengan syarat bima la adafi, tidak menyakiti, tidak ada rasa menyakiti orang lain di dalamnya. Wala doror, tidak ada kemudorotan. Wala qadaf, tidak ada menuduh, tidak ada tuduhan di dalamnya. Wala ghibah, tidak ada ghibah. Wala syaina fi irdin wala dinin, dan tidak ada celaan terhadap kehormatan dan agama. Ini syarat-syaratnya. Mizah itu boleh dengan syarat tadi itu. Wala istighfaf min ahadin minhum bi ahadin minhum, tidak ada peremehan antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Di syaratnya itu, yang pertama tidak ada menyakiti, 2 tidak mengandung doror, kemudorotan, 3 tidak mengandung kodaf, tuduhan, nuduh, 4 tidak mengandung ghibah, 5 tidak mengandung ucapan-ucapan yang merusak irdin, kehormatan dan agama, 6 tidak menjadikan atau tidak membuat konten-konten candaan yang di dalamnya ada peremehan terhadap orang lain. Kalau syarat-syarat ini dipenuhi, maka menjadilah mizah itu boleh. Tapi kalau ada satu saja yang dilanggar dari syarat-syarat ini, maka mizahnya menjadi haram. Seperti yang dilakukan oleh para pelawak, para komedi, para komika yang melakukan stand up komedi dan lain sebagainya. Mereka tidak jarang menjadikan agama sebagai bahan stand up komedi dia, biar untuk menang. Tidak jarang mereka menjadikan peremehan terhadap orang lain agar membuat orang lain tertawa,
atau bahkan mereka menjadikan kedustaan agar orang lain tertawa. Maka yang seperti ini jelas hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua adalah wa ammal inhimaku fi hadal muzah fa innahu yusqitul hishma wa yuqallilul haiba. Adapun kalau banyak bercandanya, nah, bercanda itu boleh, tapi kalau banyak bercandanya maka itu akan menghilangkan rasa malu dan mengurangi wibawa. Jadi bercanda boleh, kalau terlalu banyak tidak boleh. Ada kalanya kita bercanda untuk mengurangi stres, tafadhol. Ada kalanya kita bercanda untuk mengurangi ngantuk, tafadhol. Ngisi kajian bercanda biar gak ngantuk, boleh. Tapi ketika kajian dari awal sampai akhir guyon terus, nah ini gak boleh. Ini keliru. Ini kajian apa ngelawak? Ngaji apa? Stand up komedi apa komedi? Ya, kalau bercanda sekedarnya biar nggak ngantuk silakan, wong Nabi juga bercanda. Tapi kalau terus menerus bercanda atau bahkan ketika ngisi pengajian bercandanya sampai menjurus kepada hal-hal yang porno misalkan atau yang mesum, seperti yang dilakukan oleh sebagian penceramah-penceramah di luar sana yang viral-viral itu, maka ini haram, merendahkan firman Allah dan sabda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wala ba'sa bil mizah liman qasada bihi husnal isra wat tawaddu li ikhwan. Tidak apa-apa kalau bercanda dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan atau untuk at-tawaddu, rendah hati di hadapan saudaranya, atau untuk in bisa atau ma'ahum, sedang hanya sekedar bercengkrama terhadap di antara mereka, atau untuk mulatofah, beramah tamah terhadap orang lain, terhadap istri, al-mulatofah, beramah-ramah. Maka ini boleh, sebagaimana yang diucapkan oleh Umar Ibn Khattab. Umar mengatakan, ini bagus banget ucapan Umar, yan bagi lirrajuli an yakuna fi ahlihi mithlas sabi. Hendaklah seseorang itu ketika dia berada di keluarganya, sudah masuk ke dalam rumah, hendaklah dia menjadi semisal anak kecil. Hendaklah dia menjadi seperti anak kecil. Maksudnya apa anak kecil itu? Suka bercanda. Di luar rumah serius, kalau sudah masuk rumah ada anak-anak, ada istri, maka kita harus menjadi anak kecil. Ini ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Faida ultumisa ma indahu wujida rajulan. Tapi kalau sudah selesai, udah keluar dari rumah, wujida rajulan, maka dia harus menjadi seorang rajul, harus menjadi seorang laki-laki yang sejati, garang, berani, kesatria di jalanan. Jadi kalau sudah di jalanan, jangan jadi seperti anak kecil, nanti diremehkan orang lain. Tapi ketika sudah masuk rumah, maka bapak-bapak ini harus jadi seperti anak kecil, bermanja-manja dengan anak-anak, main dengan anak-anak, bermain dengan istri, bercengkrama dan lain sebagainya. Itu diantara kaidah-kaidah yang tentang al-mizah. Di sini dibawakan contoh-contoh dari para ulama, tapi kalau kita baca tentu akan sangat panjang. Kita coba di sini membacanya, yaitu Anjasha. Anjasha ini siapa? Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana husnas sauti bil khida. Anjasha itu adalah budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia memiliki suara yang indah untuk bernyanyi al-khida. Khida itu apa, Pak? Bentar. Khida itu adalah nyanyian yang dilakukan oleh penunggang unta agar untanya berjalan cepat. Nah, Anjasha ini punya suara merdu
Itulah kenapa di hadis tadi Nabi SAW menyuruh Anjasya memelankan nyanyian tadi, bukan dalam rangka nggak boleh bernyanyi, tapi dalam rangka agar perempuan-perempuan ini tidak terfitnah dengan suaranya, karena dia memiliki suara yang indah dalam bernyanyi al-hida. Ini dijelaskan oleh An-Nawawi dalam Sahih Muslim. Apa sebab Nabi melarang Anjasya? Karena Anjasya memiliki suara yang bagus dalam bernyanyi al-hida, sehingga dikhawatirkan suara tersebut menimbulkan fitnah terhadap para perempuan, sehingga Rasul mengatakan ruwaidan, pelankanlah wahai Anjasya, sauqoka bil qawarir, sebagaimana engkau membawa gelas-gelas kaca. Kemudian kita masuk ke dalam fiqhul hadis. Oh ya, tadi saya belum mengatakan kenapa kok dinamakan al-qawarir perempuan itu. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, dikatakan wan nisa yushabbahna bil qawarir, dan perempuan itu diserupakan dengan gelas-gelas kaca. Kenapa? Firriqah, karena sifat lembutnya mereka. Wallatofa, sikap penyayangnya mereka. Wadu'fil binyah, dan lemahnya tekad mereka. Jadi perempuan itu tekadnya lemah, tidak sekuat laki-laki. Makanya tugasnya suami itu menguatkan hati istrinya, karena itu tadi sifatnya dia adalah du'ful binyah, lemah tekadnya. Dan dikatakan juga syabbahahunna bil qawarir. Kenapa kok diserupakan dengan al-qawarir? Li sur'ati inkisari qulubihinna, karena gampangnya patah hati, gampangnya sedih, gampangnya baper. Li sur'ati qulubihinna wa sur'ati inqilabihinna anir-ridha, dan cepatnya dia berubah hatinya. Awalnya senang, cepat berubah menjadi tidak suka. Wakillati dawamihinna alal wafa, dan sedikitnya istiqomahnya mereka di atas al-wafa, di atas kebaikan. Inilah kenapa dia dinamakan al-qawarir. Dan sebutan ini dikuatkan dari hadis Nabi SAW. Rasul mengatakan tentang para wanita, fa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, wahai para suami, ida ahsana ilam ro'atihi, kalau seandainya kalian berbuat baik kepada istri kalian, arba'ina sanatan, selama 40 tahun baik terus, nggak ada jelek-jeleknya, thumma asa'a ilaiha marratan wahidatan, kemudian berbuat salah sekali saja kepada istri, dan itu nggak sengaja, misalkan sekali saja, laqalat, niscaya para wanita itu akan berkata, ma wajadtu minka ihsanan qattu, aku tidak pernah mendapati dirimu berbuat baik kepadaku sedikit pun. Nah, ini sifatnya perempuan, fitrahnya mereka. Itulah kenapa dinamakan al-qawarir tadi itu. Kata Al-Qurtubi tadi itu, karena gampangnya mereka patah hati, gampangnya hati mereka berubah, gampang pecah, gampang nangis, gampang baper. Sampai kata Rasul SAW, kalau engkau berbuat baik kepada perempuan itu 40 tahun, sekali saja berbuat salah, maka yang 40 ini terhapus. Yang diingat adalah yang satu. Kata Rasul, yakfurna al-ashir, maka itulah kekufuran perempuan terhadap suami mereka. Ini terkait apa? Terkait Nabi mengatakan bahwa perempuan itu banyak masuk neraka. Tujuannya apa? Sebabnya apa? Karena mereka mengkufuri suami-suami mereka. Apa sebab kekufuran mereka? Tadi itu 40 tahun kebaikan dianggap tidak ada. Yang dianggap ada adalah satu kesalahan. Luar biasa. Inilah sebabnya mereka dinamakan dengan al-qawarir. Masya Allah. Kemudian pelajaran yang nomor 1 adalah al-haddu ala rifqi bin nisa fisair, yaitu bersikap lemah lembut terhadap perempuan fisair ketika berada di dalam
perjalanan. Yang nomor 2, fihi jawazus safar bin nisa, bolehnya bersafar bersama perempuan, rombongan perempuan boleh. Misalkan kita bersafar sama istri kita, kemudian ada satu perempuan yang bukan mahram ikut sama kita, boleh. Loh, ini kan gak ada mahramnya yang satunya, Ustaz. Ya barangkali dia memang gak punya mahram. Semisal mau jemput anaknya di pondok, nunut kita, boleh. Yang penting kita ada mahramnya. Karena kalau kita bersendirian atau berduaan dengan perempuan itu, maka akan terjadi fitnah. Di hadis tadi ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim bukan mahramnya Nabi SAW. Iya, tapi ternyata Ummu Sulaim ikut ke dalam rombongan safarnya Nabi SAW. Jadi boleh safar bersama dengan perempuan, baik mahram maupun non mahram. Kalau non mahram dengan syarat tadi, tidak boleh berduaan, harus beramai-ramai. Kemudian yang ketiga adalah al-hathu ala muba'adatin nisa minar rijali wa min sima'i kalamihim illal wa'di, yaitu anjuran atau motivasi untuk menjauhkan perempuan dari laki-laki, wa min sima'i kalamihim, dan dari mendengar ucapan mereka, illal wa', kecuali ucapan-ucapan yang mengandung nasihat. Artinya hubungan muamalah perempuan dengan laki-laki itu boleh, tapi ada kaidah-kaidah yang mengaturnya, ada batasan-batasan yang mengaturnya. Ketika laki-laki sedang ngobrol, nggak boleh perempuan nimbrung di situ. Ya, perempuan bersama perempuan, laki-laki bersama laki-laki. Tapi kalau memang ada hajat, maka boleh. Semisal apa? Semisal hadis Nabi SAW, di mana dikatakan karena Rasulullah SAW yasrobu min mazayatim musyrikatin, di mana Nabi SAW pernah minum dari wadah seorang perempuan musyrik, wadah gelas seorang perempuan musyrik. Itu ceritanya Nabi sedang safar, kemudian beliau kehabisan air, beliau nyuruh Ali untuk mencari air. Maka ketemulah Ali dengan seorang perempuan yang membawa air, dan tidak ada perempuan lain, tidak ada orang lain kecuali Ali bersama perempuan tersebut. Berarti berapa orang ini? Berdua. Kalau laki-laki dan perempuan berdua namanya apa? Khalwat. Khalwat hukumnya apa? Haram. Tapi dalam kondisi ini boleh, karena tuh Ali punya hajat kepada perempuan tersebut. Ali datang kepada perempuan tersebut dan minta tolong untuk diberikan wadah airnya tersebut, karena ada Ar-Rasul SAW. Ini perempuan waktu itu masih musyrik, akhirnya nanti masuk Islam karena nanti dibawa sama Ali di hadapan Nabi SAW. Berarti Ali berjalan berdua bersama perempuan yang bukan mahram. Dari hadis ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan boleh ngobrol dengan perempuan selama ada hajat. Kalau enggak ada hajat maka tidak boleh, dikhawatirkan ada fitnah. Cipika-cipiki khawatir ada fitnah. Kalau ada hajat boleh, sebagaimana Ali ngobrol dengan perempuan tadi. Wallahu a'lam bisawab. Yang keempat adalah wa fihi jawazul hida, dan bolehnya al-hida. Hida itu apa tadi? Nyanyian. Loh, boleh bernyanyi. Nah, ini yang harus kita jelaskan dengan gamblang. Ada dua istilah, ada musik, ada al-ghina, ada bernyanyi. Kalau musik maka haram, sepakat ulama hukumnya haram al-musik, karena sudah ada hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari yang meskipun dilemahkan oleh sebagian orang. Sahih Bukhari itu hadisnya tentang musik. Nah, sekarang tentang al-ghina.
Ini ada bukunya saya tentang al-ghina. Maka al-ghina ini itu ada dua macam. Ada ghina yang mubah, ada ghina yang muharram. Ada nyanyian yang boleh, ada nyanyian yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, diharamkan oleh Rasul SAW. Kalau kita bicara dalil Quran, maka semua nyanyian yang ada dalam dalil Quran haram. Allah Azza wa Jalla mensifati nyanyian dengan apa? Allahu, ucapan-ucapan yang enggak manfaat. Kalau kita bicara hadis, maka kebanyakan nyanyian itu juga haram. Tapi al-khidah ini kok boleh? Al-khidah itu nyanyian. Nyanyian untuk tujuannya untuk menyemangati onta biar mau jalan. Kok boleh? Berarti di sana ada nyanyian yang sifatnya boleh, ada nyanyian yang sifatnya tidak boleh. Nyanyian itu bahasa Arabnya adalah al-ghina. Kalau dalam hadis itu dikaitkan dengan Al-Quran. Ar-Rasul mengatakan, laisa minna malam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Bukan lagu-lagu seperti yang dandut-dandut begitu, atau lagu-lagu khas Nusantara. Islam Nusantara dilakukan, didendangkan dengan logat Jawa, bukan. Lagu Quran di sini maksudnya adalah memperbagus suara, sehingga definisi nyanyi itu adalah tahsinus saut, memperindah suara dengan melantunkannya. Itu definisi dari bernyanyi. Gitu. Semisal contoh syair. Syair itu boleh dalam Islam, tapi ketika dia diiramakan, maka dia menjadi nyanyian. Contoh misalkan kita baca Tuhfatul Atfal, ahkamun nuni wat tanwin, lin nuni ahkamun walid tanwini, arba'u ahkamin fakhut tabayini, fal awwalul idharuf. Nah, itu tak syair, matan Tuhfatul Atfal, tapi dinyanyikan, boleh. Dan yang lain sebagainya banyak. Nasyid itu syair. Syair boleh dalam Islam. Ketika dia disenandungkan, maka dia boleh. Tapi di sini jamaah ada satu hal yang penting. Antum harus tahu kriteria-kriteria yang diperbolehkan. Tak bacain. Yang pertama adalah la yastamilu ala ma yukhalifus syar'i. Tidak ada di dalam nyanyian tersebut sesuatu yang menyelisih syariat. Nggak boleh. Bi ayyi wajhin minal wujuh saghiratan kanat am kabiratan, dari segala sisi, baik kecil maupun besar. Tidak boleh ada dalam bait-bait syair tersebut yang disenandungkan sesuatu yang menyelisihi syariat. Yang kedua, wa yaslamu minal munkar, selamat dari kemungkaran. Yang ketiga, wa ya'manu minal fitan, selamat dari fitnah, enggak boleh ada fitnah-fitnah di dalamnya. Yang keempat adalah wa alla yakuna fihi kalamun mukhalafun lisyar'i, tidak ada ucapan-ucapan yang menyelisih syariat, minasyirki, dari bentuk kesyirikan, wal kufri, kekufuran, wan nifaq, kemunafikan, wal fasad, kerusakan. Maka kalau dangdut mau pakai musik nggak pakai musik, hukumnya apa? Haram. Karena di dalamnya ada apa? Fasad, kerusakan-kerusakan yang membawa kepada syahwat, wal fujur, kekejian, wal fusuq, kefasikan, wal hawa, dan hawa nafsu. Ini nggak boleh ada di dalamnya seperti itu. Terus syarat berikutnya apa? La yakuna sadiron animra'atin balighatin yasma'uha rijalun ajanib, tidak boleh dinyanyikan oleh perempuan dewasa yang didengar oleh laki-laki non mahram. Jika perempuan nyanyi di depan laki-laki non mahram, meskipun nyanyiannya itu mubah, nggak ada unsur pelanggarannya,
Tapi kalau dinyanyikan di depan laki-laki, maka hukumnya tidak boleh. Baik itu di hadapan laki-laki maupun di belakang hijab. Kemudian yang berikutnya adalah nyanyian tersebut tidak boleh menyibukkan seseorang dari menjalankan kewajiban au ibadatin, atau menjalankan ibadah. Sibuk nyanyi sampai lali ibadah, ini nggak boleh, haram nyanyiannya nanti. Au la yukthir minhu hatta yu'raf bi, atau sering-sering melakukan. Mau mandi nyanyi, dalam kamar mandi nyanyi, mau tidur nyetel nasyid, bangun tidur nyetel nasyid lagi, aktivitas nasyid lagi, kebanyakan, nggak boleh. Sampai akhirnya orang kenal, oh ini orang suka nasyid, nggak boleh. Terlalu banyak tidak boleh. Itulah syarat-syarat nyanyian tersebut. Kalau syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka fala khilafa bainal ulama bijawazih. Tidak ada khilaf di antara ulama tentang kebolehannya. Contoh nyanyian yang dibolehkan yaitu syair yang membuat Imam Ahmad menangis, yaitu syair yang berbunyi seperti ini: idza maqala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tuhfid damba min khalqi wa bil isyani ta'tini. Ini nyanyian, tapi nyanyian ini dibolehkan. Imam Ahmad menangis mendengar syair tersebut. Artinya adalah apabila Tuhanku berkata kepadaku, apa engkau tidak malu kepadaku, bermaksiat kepadaku? Engkau menyembunyikan dosa dari hadapan makhlukku, tapi di hadapanku engkau justru menampakkan dosa tersebut. A'id alayya, kata Imam Ahmad, ulangi lagi itu. Fa'atu alaihi, maka aku mengulangi lagi musiknya, nyanyiannya. Faqama wa dakhala baitahu wa raddal bab fasami'tu nahibahu min dakhil bait. Lalu beliau masuk ke rumah, menutup pintunya, kemudian diketuk pintunya, ternyata beliau lagi menangis di dalam rumah setelah mendengar syair tersebut. Ini syairnya bagus kan? Wahai hambaku, apa engkau enggak malu kepadaku? Engkau bermaksiat kepadaku. Apa engkau enggak malu? Engkau menutupi dosamu dari manusia, tapi justru engkau mendatangiku dengan menampakkan dosa. Kalau misalkan Allah ngomong gitu, ya wajar Imam Ahmad langsung tersentuh hatinya. Nah sekarang terakhir Pak, jenis nyanyian yang boleh. 1, gina'us safar, nyanyian ketika safar Pak. Nyetir mobil Pak, biar gak ngantuk. Biar gak ngantuk, boleh. Gina'us safar. Yang kedua, gina'ul amal, bersenandung ketika kerja, ngelas atau lagi masak, biar nggak ngantuk, bersenandung, boleh. Atau ar-rojas fil harb, atau nyanyian ketika perang. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Rasul memerintahkan para sahabat untuk melantunkan syair-syair yang menggugah semangat ketika berperang. Yang kelima adalah nyanyian seorang ibu untuk menenangkan anaknya. Nina bubu uni, itu boleh. Itu boleh, biar anaknya nggak nangis. Atau nyanyian para wanita di hari walimahnya mereka. Ketika walimah ada nasyid kadang, itu boleh. Kalau walimah pakai dangdut, rock, itu nggak boleh. Ya, karena sudah melanggar syarat tadi. Kalau nasyid boleh dengan syarat tadi, nasyidnya nggak ada unsur musiknya. Kalau pakai musik di walimah boleh, pakai musik di walimah boleh. Kalau di luar walimah maka nggak boleh musik. Nyanyi boleh, musik tidak boleh. Musik itu haram. Dia hanya boleh hukumnya berubah jadi halal ketika di walimah, karena ada dalil khusus dari Abu Bakar As-Siddiq yang mengadukan Nabi SAW kepada Nabi SAW tentang anak-anak yang bermain musik, bermain rebana, anak-anak kecil.
Maka Rasul mengatakan, da'hu ya Abu Bakrin, biarkan mereka wahai Abu Bakar, sesungguhnya ini adalah hari walimah, hari bersenang-senang. Sehingga alat musik ketika di hari walimah itu boleh, tapi dengan syarat hanya rebana, bukan gitar, drum, bukan, hanya rebana saja yang boleh. Duf, rebana. Nah itu nyanyian yang diperbolehkan. Yang tadi contohnya adalah al-khida itu diperbolehkan. Baik. Tadi targetnya sebenarnya ana adalah 3 hadis, tapi sudah 5:30, subuhnya juga siang tadi. Jadi kita cukupkan biar tidak terlalu karena nanti juga harus terbang ke Jami' Makkah untuk ngisi kajian. Jadi insya Allah kita rapel di minggu depan. Kita usahakan minggu depan itu cepat selesai ya, cepat tamat. Jadi sebelum Ramadan itu nanti sudah selesai jilid 1 insya Allah. Baik, itu yang bisa disampaikan terkait al-ghina dan yang lainnya, bercandanya Nabi SAW. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Silakan Pak Nanang. Assalamualaikum. Ini tentang candaan dari Ustaz. Jadi ada beberapa kriteria yang ada al-miza atau al-sufiyah. Yang saya tanyakan, kebetulan candaan yang diperbolehkan, tapi tiba-tiba kebablasan Pak Ustaz, menyakiti hati. Apakah kita cukup meminta maaf atau beristighfar? Karena kan kebablasan akhirnya menyakiti hati, akhirnya sampai mangkel gitu Pak Ustaz. Apa kita cukup? Soalnya nantinya akhirnya kan menjadi haram hukumnya Pak Ustaz. Iya. Terus yang kedua tadi tentang nyanyian Pak Ustaz. Khususnya tadi kan yang ada walimah itu Pak Ustaz. Iya. Kan ada beberapa nasib-nasib yang banyak belajar Pak Ustaz. Apakah itu hukumnya juga boleh? Soalnya kan mereka kan juga sebenarnya kan menyeleksi juga nasib-nasib yang ada itu Pak Ustaz. Apakah ada khusus sendiri Pak Ustaz untuk walimah itu? Jazakumullah khairan. An-nasyid ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengharamkan nasyid full, mutlak. Di antara adalah Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengharamkan nasyid secara mutlak. Sebagian ulama lain membolehkan an-nasyid dengan syarat-syarat di dalamnya tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Kenapa kok dibolehkan? Karena sifatnya nasyid itu seperti syair. Tahu syair kan? Belakangnya sama semua. Itu ada di dalam nasyid sama, hanya disenandungkan. Maka di sini para ulama mengatakan selama selamat daripada hal-hal tadi maka diperbolehkan, dengan syarat tidak boleh pakai alat musik, murni suara, senandung suara, nggak boleh pakai alat musik. Nah, yang beredar sekarang adalah kadangkala alat musiknya ini tidak ketahuan. Kapan lalu sempat direview ya sama Mas Uki, mantan anggota bandnya Peter Pan itu. Beliau alhamdulillah masya Allah sudah istiqomah di atas sunnah. Beliau mereview mana nasyid-nasyid yang viral, yang senang kita dengarkan, dijadikan sebagai di walimah-walimah dan lain sebagainya, atau bahkan di luar walimah diperdengarkan untuk video-video biasanya, yang ternyata nasyid itu ada alat musiknya. Dia punya alat untuk mengidentifikasi mana nasyid yang murni suara, mana nasyid yang mengandung alat musik. Ya ini cukup susah bagi kita yang awam. Makanya kalau nggak penting-penting amat nggak usah, atau memang pakai nasyid yang memang sudah jelas itu pakai suara, bukan yang samar-samar antara suara alat musik, bingung kita. Nah itu ya, itu tentang nasyid. Jadi ikhtilaf ulama. Nah terkait walimah tadi, apakah ada nasyid yang khusus di walimah? Tidak ada. Kita kalau walimah itu nyari sendiri nasyid. Dan sekarang alhamdulillah banyak nasyid yang dinyanyikan oleh anak-anak.
nasyidul atfal itu ada, mereka pakai suara anak-anak kecil yang bernyanyi di itu. Nah, itu biasanya kita setel di walimah. Saya nggak setuju dengan pendapat gimana kalau walimah bukan nasyid, murotal saja. Akhirnya walimahnya pakai murotal. Ini malah keliru, karena ini termasuk merendahkan Al-Quran. Sebab kalau orang sudah diputarkan bacaan Quran, maka akan ada adab yang berlaku di situ. Adabnya apa? Tidak boleh rame, harus mendengarkan dan lain sebagainya. Karena Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Kalau dibacakan Quran maka bersimaklah dengan baik. Nah, ini dulu saya termasuk yang agak ini nggak boleh sama Ustaz Ridwan waktu itu. Saya disuruh nyetel murotal. Waktu walimahnya siapa dulu? Murotal saja, jangan nasyid gitu. Beliau gitu. Saya nasyid, sedangkan nasyid akhirnya tetap nasyid saya. Terus nggak tahu nanti beliau marahin saya gimana, nggak tahu. Tapi setelah walimah beliau nggak marahin saya. Tapi beliau udah ngomong jangan nasyid. Antum setelin murotal. Karena lupa walimahnya di sini. Nah itu. Nah kalau murotal malah salah. Karena ada adab-adabnya. Ya, kalau nasyid kebetulan waktu itu anak punya kumpulan nasyidnya yang memang dipakai oleh ikhwan-ikhwan kita untuk disetel, dan kebanyakan adalah nasyid-nasyid anak-anak kecil kayak gini. Alifun ba ta'un ta sa'un sa jimun kha'ul kha gitu. Itu anak-anak. Itu nasyid tentang apa? Alif ba ta sa jim ha kha itu. Nah itu kalau nasyid khusus nggak ada. Nanti kita cari nasyid-nasyid yang memang atau ya gitu. Kalau mendatangkan anak-anak kecil main rebana bahaya, nanti selawatan nanti. Ya, bukan malah nasyid, bukan malah menjadi nyanyi, malah selawatan nanti bahaya. Ya, mending pakai nasyid. Kalau saya datangkan, tapi dulu waktu di Siat itu saya datang walimah itu mereka nyewa anak-anak kecil buat main rebana, tapi nggak ada nyanyi, cuma gini tuh, dung gini doang. Boleh. Karena duf itu boleh ketika walimah. Tapi selain di walimah memainkan duf, maka hukumnya kembali kepada keumuman dalil tentang haramnya alat musik. Tapi ketika sudah jadi walimah, ketika masuk walimah, maka dalil yang umum tadi itu ditaksis, diberi pentaksis, maksudnya dikhususkan dengan dalil yang khusus bolehnya bermain rebana ketika berada di walimah. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita bercanda itu bablas? Nah, ini sebenarnya harus hati-hati. Makanya kita berpikir dulu, jangan asal aja. Dipikir dulu. Nah, ini ada sebuah kisah dari Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman itu muridnya Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau ngajar itu beliau lembek, nggak tegas, lembek. Nah, suatu ketika sama Rabi' diginikan, diucapin begini sama Rabi'. Mana ya? Nah ini, Rabi' mengatakan, "Qawallahu du'faka ya imam." Semoga Allah menguatkan lemahmu. Niatnya apa? Mendoakan, baik niatnya. Tapi ternyata ucapan Rabi' itu membuat Imam Syafi'i tersinggung. Beliau mengatakan, "Lau qawallahu du'fi laqatalani." Kalau seandainya Allah menguatkan sisi lemahku, sisi lembekku ini, laqatalani, niscaya lembekku tadi itu justru akan membunuhku. Saking marahnya beliau dengan ucapan doa tersebut. Maka Rabi' mengatakan, "Wallahi ma aradu illa bil khair." Wah imam, aku nggak berniat seperti itu. Aku cuma berniat engkau ini kurang tegas loh. Tak doakan biar tegas, niatnya baik. Ya qadarullah ditanggapi sama Imam Syafi'i itu keliru. Padahal cuma doa lo itu. Cuma doa. Maka Imam Syafi'i itu dikatakan di penjelasan sini sama Syekh, maka beliau ini termasuk guru yang berjiwa besar. Ketika Rabi' mengatakan seperti itu, beliau mengatakan, "A'lamu annaka law syatamtani lam turid ilal khair." Aku mengetahui bahwasanya engkau ketika engkau mencelaku tidak ada sesuatu yang engkau maksudkan kecuali kebaikan. Dimaafkan sama Imam Syafi'i. Maksud saya, candaan bablas itu kadang sering terjadi, atau mungkin nggak bablas tapi ditanggapi berbeda. Kok bisa beda? Mungkin ketika kita bercanda pada situasi yang nggak pas.
Di saat orang yang kita bercandain lagi bad mood, nah itu. Dia lagi bad mood, kita bercandain. Yang ada malah dia marah dan lain sebagainya. Makanya seperti ini ya harus hati-hati. Kita lihat situasi kondisi dan pastikan bercandaannya bercanda yang mubah yang sesuai dengan realitas seperti yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kalau dia marah, ya minta maaf. Kalau dia marah, minta maaf. Baik, gitu nggih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan tentunya semoga Allah panjangkan umur kita untuk agar bisa menjumpai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.